Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian adalah milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan juga memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga kita memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga kita berlindung kepada Allah dari akibat atas amal-amal buruk dan dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan hidayah, pemberian terbaik dalam kehidupan seseorang, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang di dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Wa ba'd, jamaah Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang semoga Allah rahmati kita semua, ya. Kalau kita bicara mengenai kasih sayang yang paling murni yang ada di muka bumi ini, ya, saya kira semua orang kalau mau memikirkan pasti akan menyatakan bahwa kasih sayang yang paling murni itu adalah kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Tidak ada yang bisa kasih sayang lebih murni antar sesama makhluk di dunia ini, ya. Secara umum ya, melebihi kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Begitu pula kalau ditanya di antara orang tua siapa yang paling sayang kepada anaknya, pasti ibunya, semua sepakat, ya. Terutama bapak-bapak yang ibu-ibu yang sudah punya anak sangat merasakan hal seperti itu. Dan kasih sayang itu semakin memuncak ketika anaknya masih kecil, bahkan masih bayi. Pasti kasih sayangnya memuncak, ya. Lalu bagaimana bila kemudian anaknya terpisah jauh karena sesuatu sebab, ya, misalnya peperangan dan semacamnya, bagaimana perasaan kasih sayang dan kerinduan seorang ibu? Tentunya kasih sayang dan perasaan rindu yang sangat memuncak. Nabi kita Muhammad SAW di kota ini, di kota yang mulia ini, beliau pernah melihat sejumlah tawanan perang, ya. Di antaranya adalah seorang wanita yang dia belum lama punya anak, artinya dia masih punya bayi. Beliau melihat bersama para sahabatnya. Lalu kemudian dia ketika sampai di tempat tawanan, dia mencari bayinya, Bu, yang lepas dari dia, ya. Kemudian setiap kali bayi yang dia temui, dia ambil, lalu dia dekat dengan perutnya, lalu dia susui. Setelah dilihat ternyata bukan anaknya, dia kembalikan. Lalu kemudian dia ambil lagi bayi yang kira-kira bayi dia ambil, dia dekap, baru setelah disusui dia lihat, oh ternyata bukan anak saya, dia kembalikan lagi. Dan begitu terus, ambil lagi, setiap ada anak bayi didekap, kalau bukan anaknya, masih bukan anak saya, dia berikan kembali. Kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan, aturauna hadhihi, beliau katakan kepada para sahabatnya, aturauna hadhihi tarihatan waladaha finnar, menurut kalian mungkinkah wanita ini, ya, dengan keadaannya seperti itu, dengan kasih sayang yang begitu besar, dengan kerinduan yang begitu memuncak, terpisah karena peperangan, ya, tarihatan waladaha finnar, dia bisa nggak sih ngelemparin anaknya ke api? Para sahabat tentunya sontak menjawab, la wallahi ya Rasulullah, tentu saja tidak mungkin ya Rasulullah. Padahal dia mampu untuk melindungi anaknya, kata para sahabat. Nggak mungkin, bagaimana ibu kehilangan anak, masih bayi, sampai tadi anak orang dia tetein, bayangin ya, ibu-ibu terutama seperti itu. Kemudian setelah dia dapat, terus dia lempar anaknya ke api. Gak mungkin ya Rasulullah, kata para sahabat. Lalu Nabi SAW mengatakan sebuah perkataan yang sangat indah, perkataan yang sangat menyentuh.
Beliau katakan sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ahabbu au arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguh Allah itu penguasa alam semesta yang menciptakan kita jalla wa ala. Allah lebih mencintai, lebih sayang kepada hambanya dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Subhanallah. Jadi Allah itu lebih sayang kepada kita dibanding ibu kita. Bahkan ketika kita masih bayi, ketika kita masih butuh perlindungan, yang ketika nangis sedikit ibu kita langsung datang, yang ibu kita nggak bisa tidur sama sekali gara-gara kita misalnya sakit ataupun waktu malam tidak bisa tidur. Subhanallah. Ternyata itu masih belum apa-apa dibandingkan kasih sayang Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan dalam, atau Nabi SAW katakan bahwasanya Allah itu memiliki 100 rahmah, 100 rahmat Allah, 100 kasih sayang. 99 rahmatnya Allah simpan di sisinya kelak bagi orang-orang mukmin di surga. Adapun yang satu Allah bagikan ke seluruh penduduk bumi. Seluruh penduduk bumi. Sampai-sampai kata Nabi SAW, bayangkan perhatikan bagaimana kalimat Nabi SAW ini begitu detail. Beliau katakan sampai-sampai seekor binatang bila dia melahirkan atau dia punya anak, dia akan berhati-hati berjalan takut kukunya melukai anaknya. Subhanallah. Saking berhati-hatinya ibu seekor binatang. Itu hanya bagian dari satu kasih sayang yang Allah sebarkan seluruh makhluk, yang dengannya seorang ibu menyayangi anaknya, seekor betina ya menyayangi anaknya, dan seterusnya. Ibu menyayangi anak-anak ibu, mengelus cucu-cucu ibu, bapak-bapak ya. Itu semua bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk rahmat Allah yang maha luas ya adalah Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, maka janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Subhanallah. Dan kita semua pada hakikatnya adalah pendosa. Kita semua adalah pendosa. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam ini adalah pelaku kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah selalu kembali kepada Allah, selalu mohon ampun kepada Allah. Ya. Dan kita sadari bahwa segala kesulitan yang kita hadapi di dunia, kesengsaraan, masalah, baik dalam keluarga, dalam keuangan, dalam urusan rezeki, itu hakikatnya harus kita sadari sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Syura. Ya, bahwasanya ayat 30 Allah sebutkan, ya, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sesungguhnya permasalahan, musibah yang engkau timpa pada hakikatnya itu semua berasal dari kesalahan-kesalahanmu, dari dosa-dosamu. Dan itu pun telah Allah ampuni sebagian besar dari kesalahanmu. Yang diberikan efeknya adalah sedikit dari apa yang kita lakukan. Dan berbahagialah Bapak Ibu sekalian, Allah telah memberikan kita rezeki yang begitu luar biasa dan rahmat yang luar biasa dengan menyampaikan kita kepada kota yang mulia ini, Al-Madinah An-Nabawiyah, atau kota kenabian, Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan atau yang dicahayai ya. Dan Allah telah mengantar kita pada detik ini yang insya Allah kita besok akan sampai kepada puncak dari perjalanan kita. Puncak perjalanan kita adalah umrah. Yang kita harapkan kita mendapatkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah lainnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Terutama dosa-dosa kecil, kata. Dosa-dosa kecil pun walaupun dosa kecil namun berbahaya karena kerikil atau gunung itu bisa jadi tumpukan pasir yang begitu besar dan bisa menyebabkan longsor. Itu dimulai dari kerikil-kerikil kecil. Begitu pula dosa. Dosa-dosa kecil kita koleksi, terus kita tidak
memohon ampun atau tidak mencari cara untuk menghapuskannya, maka bisa menjadi dosa yang menggunung. Dan besok kita berharap kita mendapatkan apa yang tadi Nabi SAW katakan, bahwa antara lain haji dan umroh, ya, yanfiyani dzunubal faqra, dia bisa menghilangkan dosa-dosa dan juga kefakiran. Dengannya Allah hapus dosa kita, dan dengannya juga Allah hilangkan kita dari kefakiran. Allah lapangkan rezeki kita, terutama rezeki yang barokah. Oleh karena itu, kita siapkan hati kita untuk besok hari, bahwa besok kita akan mencapai puncak dari perjalanan kita. Persiapkan fisik dan juga persiapkan mental kita. Kita siapkan, tanggalkan apa yang selama ini ada melekat pada kita, kekayaan, harta, segala macam. Kita tinggalkan. Kita sekarang seperti anak, ya, seperti anak yang penuh kesalahan. Kita ingin kembali ke rumah, ke Baitullah Al-Haram, ke rumah Allah. Kita berharap ampunannya. Kita berharap Allah mengabulkan doa-doa dan keinginan kita. Kita berharap titipan doa saudara-saudara kita yang mereka sangat berharap kita bisa mengangkat tangan kita untuk mereka, Allah kabulkan ketika di sana. Oleh karena itu, persiapkanlah benar mental kita, Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah memudahkan. Amin ya rabbal alamin. Lalu berhubungan dengan tata cara umroh, ya, sore ini kita akan disebutnya murojaah atau mengulang kembali secara ringkas. Materinya sudah saya bagi di grup, ya. Dan ini materi yang kita sempat pelajari di Jakarta. Namun kita perlu ulang lagi supaya besok kita mantap, ya. Dengan tadi, karena kita mengetahui bahwa ibadah kita diterima pertama karena ikhlas, kita berusaha terus ikhlaskan hati kita. Kita lakukan semua ini karena Allah, bukan karena selain Allah, bukan juga karena riya, pingin dilihat, naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik, ataupun sum'ah, pingin didengar, pingin dipuji-puji kita, naudzubillah. Kita hilangkan itu semua. Yang kedua, kita ingin al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi SAW dalam praktek umroh kita. Dua syarat itulah yang bisa menyebabkan ibadah kita diterima. Dan insya Allah sebagai bentuk mutaba'ah kita akan ini ringkas membahas apa yang telah kita pelajari. Kalau mau dilihat dari handphone, kami persilahkan, ya, yang kemarin kita telah ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kita berangkat terutama untuk yang yang safir, yang Fairuz, ya. Fairuz itu nanti sekitar siang, ya, setelah sholat zuhur. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, ya, kalau yang safir tadi masih tentatif. Oh ya, 12.30. Oh, jadi sholat di sana, ya. Oh, ya. Jadi nanti kalau yang sholat di sana bisa, ya, sholat di sana nanti, ya. Artinya bisa ikut berjamaah mungkin di sana. Tapi yang kita nanti yang sebagian yang dari Fairuz, ya, yang Fairuz nanti kita sholat zuhur berjamaah. Lalu setelahnya kita langsung menjama, ya, jama takdim. Kita asarnya kita tarik. Karena kita nanti jalan, setelah itu nanti kita jalan, ya. Sifatnya, ya, karena kita sebenarnya pada hakikatnya kita masih musafir. Pada hakikatnya kita masih musafir, maka kita bisa menjadi jama qashar 4 dan 2. Yang artinya 4 kita ikut imam, setelahnya kita kemudian sholat sendiri ataupun bersama jemaah yang lain 2 rakaat. Lalu kemudian nanti kita, ya, akan ke ke terminal, bukan terminal kalau pesawat, kalau kereta apa? Stasiun. Kebanyakan makan daging ini. Salah terus. Kepala kambing, ya. Stasiun, ya. Kita ke stasiun. Nanti Bapak Ibu sekalian, kita terutama bapak-bapak sudah pakai pakaian ihram dari hotel. Silahkan bersihkan diri, ya. Kita mandi, ya, kemudian kita yang saya sebutkan sunnah-sunnah fitrah kita bisa lakukan, gunting kuku ataupun, ya, yang melakukan hal yang lain, ya, yang di antara sunnah fitrah yang kami telah sebutkan. Lalu kemudian, ya, bapak-bapak disunahkan juga memakai parfum, ya. Dan Nabi SAW waktu beliau ihram itu beliau cukup berlebihan menggunakan parfum sampai disebutkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa minyak wangi beliau itu sampai kelihatan mengkilap di jenggot dan kepala beliau.
Artinya beliau dikasih hampir seluruh tubuh. Tapi tidak boleh di baju ihramnya. Tidak boleh di baju ihram. Yang boleh di badan. Walaupun nanti akhirnya menempel di baju ihram tidak mengapa. Yang penting kita tempelkannya di badan kita. Adapun ibu-ibu telah kami jelaskan hukum mengenai parfum bagi wanita ya. Parfum bagi wanita yang kelihatan warnanya tapi tercium hanya dirinya sendiri. Ya. Jadi kayak misalnya pakai roll on yang harum itu nggak apa-apa. Karena keciumnya hanya diri sendiri. Kecuali roll onnya sangat harum ya, itu nggak boleh. Ya. Jadi ibu-ibu cukup seperti itu. Ya. Atau kalau mau yang lebih aman yang tidak ada baunya ya itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik ya. Kemudian setelah itu ya nanti kita bapak-bapak sekalian akan pakai pakaian ihram dari hotel ya. Adapun ibu-ibu juga sudah pakai pakaian untuk ihram. Pakaian ihram ini nanti kan ada seragamnya ya. Ada seragamnya insya Allah. Kemudian nanti kita sama-sama ke stasiun. Nanti di stasiun ya baru setelah perjalanan kita masuk ke sana pakai baju ihram ya. Tapi kita belum mulai ihram. Ihramnya itu kira-kira setelah kereta berjalan 5 menit. Tapi nanti kita beritahu. Ini untuk yang Fairuz. Ya. Parfum kalau dengan alkohol itu Parfum dengan alkohol ini sebenarnya khilaf para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih cenderung mengatakan boleh karena yang disebut alkohol yang diharamkan itu karena ada etanolnya. Sedangkan parfum ini tidak seperti khamr yang alkoholnya berbeda. Namun kalau ingin lebih berhati-hati, yang lebih afdol kita nggak usah pakai yang alkohol dulu deh. Nah, gitu kan. Ini sebagai khurujun minal khilaf atau kita berusaha keluar dari perselisihan ulama. Kita ambil yang aman dulu, kita pakai yang tanpa alkohol gitu. Minum pasturi ada alkoholnya juga. Oh, ada alkoholnya juga. Oh, nggak bisa minta yang ada alkohol, Pak. Nggak bisa ya, insya Allah. Itu ya, jadi artinya parfum seperti itu. Lalu kemudian nanti kita sampai terminal, astagfirullahaladzim, stasiun. Stasiun, nanti kita baru 5 menit berikutnya. Jadi ada yang namanya kan kita sebutkan ada mikot. Mikot afaki atau mikot makani, yaitu batas. Kalau kita sudah lewat situ kita harus sudah ihram. Ya. Itu tuh kira-kira kalau naik kereta kira-kira 5 menit Pak ya. 5-8 menit nanti kita di komando. Adapun bapak-bapak yang safir, nanti insya Allah bapak-bapak akan ke tempat yang sama Nabi SAW singgahi, yaitu di Dzul Hulaifah atau sekarang Abyar Ali atau Bir Ali, ya, Biru Ali, ya. Nanti di sana bapak-bapak lebih leluasa kalau di sana nanti bapak bisa sholat di masjidnya, ya. Kemudian bisa berwudu kembali atau buang air dan segala macam dipersilahkan. Tapi nanti insya Allah sama Ustaz Hashim akan dikomando nanti di sana, ya. Nah, adapun kita yang pakai kereta, jadi nanti kira-kira jalan 5 menit kita udah siap-siap ya. Nanti ketika 5 menit baru kemudian kita mengucapkan ya labbaika, yang paling ringkas apa? Umrah. Labbaika umrah ya. Atau labbaika Allahumma umratan ya, atau labbaika umrah yang paling ringkas ya. Lalu kemudian ya setelah itu nanti ketika kita di kereta, begitu pula bapak-bapak yang di bus memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita perbanyak ya. Dan laki-laki disunahkan suaranya untuk dikeraskan. Suaranya untuk dikeraskan. Adapun perempuan tidak perlu ya. Dan masalah dikeraskan ini saya lihat kalau di kereta juga nggak apa-apa ya, Mas Adi ya, nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi nanti di kereta juga jangan gengsi bapak-bapak ya, nggak apa-apa, teriak saja ya, nggak usah teriak sih tapi ya keras ya gitu ya. Teriak disangkanya keamanannya datang nanti ya. Tapi dikeraskan aja suaranya, labbaik Allahumma labbaik. Dan ini tidak perlu dikomando. Jadi sunahnya memang paling saya akan saya juga membaca ya untuk mungkin mengingatkan, tapi ya tidak perlu kita berdikor bareng-bareng ya, nggak perlu kor bareng-bareng, silahkan masing-masing. Kalaupun misalnya nanti saya pas lagi nggak baca, bapak-bapak terus baca saja, bapak-bapak terus baca saja. Begitu pula yang di bus, walaupun Ustaz Hashim nanti misalnya pas lagi diem, terus saja baca ya, terus saja baca sampai kita menuju di Mekah.
Dan ini perjalanan Madinah dan Mekah ini, ya. Kalau naik bus kira-kira sekarang berapa? 6 jam ya? Sudah? 5 jam. Kalau kereta 2 jam kira-kira ya, 2 jam. 2 jam 20 menit kira-kira. Dan ini adalah waktu emas, seperti saya bilang juga ketika kita di Jakarta, waktu emas untuk berdoa juga. Selain talbiyah, mungkin orang kemudian udah agak capek nih talbiyah, berdoa, ya. Karena kan kita setelah sebutkan bahwa Nabi SAW katakan di antara 3 golongan yang doanya tidak tertolak adalah al-musafir, seseorang yang safar, apalagi safarnya dengan tujuan yang sangat mulia seperti umroh. Maka jangan sia-siakan juga di sana untuk berdoa, ya, di sela-sela talbiyah, bila tentunya kita setelah kelelahan talbiyah. Lalu kemudian nanti di Mekah, teknisnya nanti bagaimana menurut Pak Mas Adi, nanti kita sampai gimana nanti Mas Adi nanti jelaskan. Hanya saja kemungkinan tadi kata Mas Adi, kita sampai di sana sudah lewat waktu sholat maghrib, ya. Oleh karena itu, karena kita status masih musafir, kita bisa kemudian untuk juga memudahkan, kita dijama antara maghrib dan isya, ya, 3 dan 2, ya. Nanti di hotel kita ini buat yang di kereta. Adapun yang nanti di bus kondisional, ya, nanti dilihat bagaimana Ustaz Hashim seperti apa yang lebih enak ketika nanti sampai di sana. Lalu nanti kita sama-sama, ya, berkumpul di depan Masjidil Haram. Lalu kemudian kita tetap bertalbiyah. Setelah masuk baru kita bertalbiyah. Setelah masuk kita membaca doa masuk masjid. Lalu kemudian kita membaca antara lain, boleh membaca doa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab saat melihat Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, dan seterusnya. Lalu kemudian kita langsung tidak perlu sholat tahiyatul masjid, ya, tapi kita langsung tawaf 7 keliling, ya. Dimulai dari mana? Kita ingat dari Hajar Aswad. Hajar Aswad ini nanti tentunya kita tahu, ya, batu yang di salah satu rukun, salah satu sisi. Tapi yang mudah, nanti di sebelah kanan kita ada lampu hijau. Nah, itu tanda. Jadi ketika kita sudah sampai situ lampu hijau, nah kita mulai. Saya sudah sebutkan, ya, artinya yang paling afdol, urutan paling afdol, kalau bisa cium, lalu kemudian dipegang, ya, sambil kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Atau kemudian itu yang pertama, yang kedua kita sentuh pakai tangan kita, lalu kita cium tangan kita, ya. Atau kalau tidak pakai alat, pakai misalnya sapu tangan atau tongkat. Nah, ya, yang terakhir, ya, ini sebenarnya yang paling memungkinkan, apalagi kalau padat, ya. Kita cukup memberikan isyarat. Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Kita cukup memberikan isyarat. Lalu kita harus mulai dari Hajar Aswad, dan satu putaran itu namanya satu putaran harus betul-betul selesai di garis yang hijau itu pula. Jadi jangan sampai nanti pas sudah selesai, ini masih garis hijau di sini, misalnya Hajar Aswad, kita udah masuk keluar sendiri di sini. Jangan, tapi harus sampai penuh, ya. Dan kita disebutkan antara lain disyaratkan untuk suci, ya. Disyaratkan untuk suci. Jadi Bapak Ibu sekalian persiapkan nanti sebelum masuk masjid sudah bersih-bersih dulu. Ada kalau mau ke toilet silakan saat itu, ya. Lalu kemudian andaikan batal, kita kan 7 keliling, ya. 7 keliling ini pertama sebelum saya lupa, laki-laki disunahkan rommel selama 3 putaran. Rommel itu adalah berlari kecil dengan mengecilkan langkahnya. Seperti gini. Dengan mengecilkan langkah. Jadi insya Allah ibu-ibu nggak akan ketinggalan, ya. Mengenai mengecilkan langkahnya itu 3 kali. Dan laki-laki ittiba itu yang satu dibuka. Tapi ini hanya untuk pas tawaf saja. Buat laki-laki, ya. Pas tawaf saja. Setelah 7 putaran, ya, setelah kita 7 putaran, nanti 7 putaran ini, ya, kita bisa berdoa, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa berzikir, itu boleh. Tapi nanti ketika kita lewat rukun Yamani itu di sudut sebelum Hajar Aswad. Sebenarnya di rukun Yamani ini kalau memungkinkan kita menyentuh juga, tapi biasanya agak sulit, ya, kalau padat. Makanya kita lewat saja, tapi tidak perlu memberikan isyarat. Kalau rukun Yamani nggak perlu, ya. Tapi ketika kita sampai rukun Yamani, misalnya sejajar sama rukun Yamani, kita membaca doa sapu jagat, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam sebuah riwayat yang dikutip antara lain oleh Imam Ibnu Katsir di kitab tafsirnya,
Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW, aku melihat para malaikat di atas rukun Yamani tersebut dan mengucapkan amin, 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 dan amin. Jadi ada malaikat yang mengamini, subhanallah. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mensunahkan kita berdoa dengan doa yang terbaik di situ. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami di dunia hasanah dan di akhirat hasanah, dan peliharalah kami, jagalah kami dari api neraka. Sampai kita nyampe ke Hajar Aswad. Begitu selesai, dan ketika kita muter, jangan masuk ke dalam Hijr Ismail ya. Penasaran, ingin masuk ke dalam, nggak boleh. Kalau kita masuk, kita nggak dianggap satu putaran. Ya, jadi harus di luar, karena Hijr Ismail itu dulunya adalah, atau dia pada hakikatnya bagian dari Ka'bah. Jadi kita nggak boleh masuk ke dalamnya. Kalau nanti di luar umroh, di luar tawaf ini, di luar tawaf kita ingin masuk boleh, sholat di dalamnya boleh. Tapi kalau pas lagi tawaf kita tidak boleh, ya, kita di luar. Ya. Nanti kita berusaha tertib, apalagi kalau rame, kita lihat. Nah, nanti saya komando, saya pakai APS yang satu arah ya. Jadi nanti yang lain dengarkan. Ya. Saya biasanya nanti saya bacakan doa dan artinya biasanya. Tapi itu bebas karena memang tidak perlu berdoa ini bareng-bareng. Jadi saya itu hanya untuk memudahkan bagi yang lupa ini saya mau doa apa ya, silakan didengarkan. Kalau tidak, kalau saya mau baca sendiri pakai buku doa, ya nggak apa-apa. Kita Bapak Ibu baca atau Bapak baca dari buku doa sendiri ya. Buku doa yang dari Munatur ya. Kadang kalau kita sudah hafal doa juga, karena keadaannya rame, seringkali kita lupa doanya. Apa ini doa ya, gitu kan? Terus kadang pembimbing juga gitu, saking ramenya gitu, jadi dia nggak konsentrasi, doa lupa. Jadi kadang kita harus pakai handphone atau buku ya. Kemudian tadi setelah 7 kali selesai, kita ke Maqam Ibrahim, ke belakang Maqam Ibrahim, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka kita nanti akan diarahkan oleh petugas di sana. Untuk apa? Kita sholat 2 rakaat. Pak, nanti biasanya diarahkan. Haj, tal. Ya, dia tunjukin kayak gitu. Lalu kita nanti sholat di sana, kita sholat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Sama seperti kita qobliyah subuh. Qobliyah subuh kan disunahkan membaca itu. Ya. Jadi ringan. Tapi ketika kita sholat, bapak-bapak yang tadi kebuka, ya, tangan kanannya tiba tadi terbuka, maka pada saat itu dikembalikan sebelum sholat, dikembalikan normal lagi. Jadi dia dalam sholat keadaan sudah tertutup kayak diselimuti. Ya. Setelah itu nanti ibu-ibu juga bareng. Setelah itu kita ke belakang, ya. Nanti kita minum air zam-zam. Air zam-zam 5 syuribalah, kata Nabi SAW. Zam-zam itu sesuai dengan diniatkan. Kalau saat itu ibu kelelahan, ada merasa pusing segala macam, kuatkan keyakinan lalu berdoa supaya disembuhkan, dikuatkan saat itu. Insya Allah nggak ada masalah, insya Allah sembuh, itu kan, kuat insya Allah. Minum, dan air zam-zam ini boleh diminum sambil berdiri. Boleh minum sambil berdiri. Jadi kalau lagi padat kayak gitu, mau cari duduk susah, udah nggak apa-apa, minum sambil berdiri. Diperbolehkan berdiri. Kalau mau juga sambil disiramkan ke kepala tidak masalah. Saya pengen segar nggak apa-apa. Ya. Kemudian setelah itu nanti dari sini kita balik ke belakang ini, ada kita menuju mas'a, tempat untuk sa'i. Ketika kita menuju sa'i, kita nanjak jalannya, nanjak dikit ya. Kita menuju Bukit Safa, tapi bapak ibu yang mungkin belum pernah ke sana, jangan bayangin bukit ya, karena ini udah kayak mall ya. Udah mewah tempatnya ya. Nah, kita naik, nanti kita membaca, ada doanya nanti tertulis terpampang di atasnya ya. Kemudian juga ada hadis yang bisa kita baca, abda'u bima bada'allahu bih, tapi nanti semua insya Allah tertulis. Kita baca di sana. Lalu kemudian nanti kita membaca zikirnya, la ilaha illallah wahdahu la, ketika kita sampai sofa. Nanti insya Allah saya bimbing, la ilaha illallah wahdahu la, dan seterusnya ya. Begitu juga nanti Ustaz Hashim insya Allah nanti akan bimbing di sana. Kita baca doa itu, lalu kemudian kita menghadap Ka'bah, kita mengangkat tangan, lalu kita berdoa sesuai dengan hajat kita. Dan ini adalah tempat mustajab. Jadi jangan disia-siakan. Kalau saya nggak kelihatan, aduh ada tiang nih,
Saya nggak kelihatan apakah menghadap Ka'bah atau tidak. Ingat lihat apa Pak? Masih ingat yang di Jakarta saya bilang? Lihat lantainya. Karena lantainya di sana itu mengarah ke Ka'bah. Jadi kita lihat, oh di sini nih, tehelnya ke sini. Oh berarti ke arah sana. Ya udah, kita lihat saja. Kalau terhalang ya. Lalu kita angkat tangan, kita kita di situ gunakan sungguh-sungguh untuk berdoa dengan khusyuk ya, karena itu adalah tempat mustajab. Setelah itu baca zikir lagi, kemudian berdoa lagi, kemudian zikir lagi, jadi zikirnya 3 kali ya. Kemudian setelahnya boleh berdoa atau boleh langsung. Ulama memang ada berbeda pendapat. Ada yang ketiga ini berdoa, ada sebagian yang mengatakan tidak perlu berdoa, sebagian lagi mengatakan boleh berdoa. Jadi tidak masalah. Kita kalau ada keleluasaan kita berdoa lagi. Baru kita kemudian menuju Marwah. Menuju Marwah nanti kita ngapain saja? Kita banyak berzikir. Kita banyak berzikir atau banyak berdoa ya. Tidak ada sebenarnya zikir khusus ya, kecuali yang tadi yang pernah saya sebutkan, ada beberapa doa sahabat. Lalu kemudian nanti setelah ada garis hijau di atas ya, bapak-bapak disunahkan untuk berlari di situ. Adapun ibu-ibu tidak perlu. Ibu-ibu tidak perlu ya. Jangan nanti lihat banyak orang-orang yang ibu-ibu yang berlari juga, jangan ikut-ikutan, biarin aja. Karena yang disunahkan cuman bapak-bapak ya. Lalu kemudian setelah sampai ke ujung, Bapak biasa lagi, setelah lewat garis hijaunya, lalu sampai Marwah. Marwah nanti kita baca zikir tadi itu lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Lalu kita berdoa menghadap Ka'bah lagi. Kita berdoa. Di sini sebutkan hajatnya, terserah ya. Dan setiap kali kita nyampe ini, kita dapat kesempatan 3 kali berdoa. Dan ini tempat mustajab, maka persiapkan doanya. Misalnya sedikit tips ya. Saya yang di sini saya mau berdoa untuk diri saya dulu ya, memang sunahnya gitu, kita diri kita sendiri dulu, lalu kemudian sama pasangan kita ataupun keluarga ya yang berikutnya, nanti yang berikutnya lagi keluarga besar ya, kemudian juga yang berikutnya lagi mau teman-teman saya, ataupun jangan lupa sebagaimana tadi saya sebutkan ketika kita mau ke mana, Raudhah, jangan lupa ketika berdoa doakan juga kaum muslimin dan muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ketika kita memohon ampun bagi mereka atau kita mendoakan mereka muslimin dan muslimat, maka kita akan diberikan pahala dari setiap mukminin dan mukminat yang kita doakan. Cuma nambahin aja, misalnya minta ampunan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya, wali walidayya, dan kedua orang tua saya, walil mu'minina wal mu'minat. Cuma nambah gitu aja. Tapi kita dapat pahala di setiap mukmin. Bayangin mukmin ada berapa miliar. Di Mekah saja ada berapa? Kita yang hadir di situ, kita ikut doain mereka sebenarnya ketika kita bilang wal mu'minina wal mu'minat. Bayangkan kebaikan dan pahala yang bisa dapatkan ketika kita nambahkan doa itu. Dan juga saya ingatkan juga, mungkin ada saudara-saudara kita yang kita tidak minta didoakan, tapi doakan saja Pak. Ya, doakan saja kebaikan buat dia. Kita punya paman, punya kakak, ya, apalagi kalau orang tua jelas lah itu harus kita doakan ya. Jangan kemudian disia-siakan. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan mereka tanpa mereka ketahui, Nabi SAW katakan ada malaikat di atas yang mengatakan falaka bimithlin, ya Allah, ya saudaraku ini mengalami sakit ini dan ini, berikanlah dia kesehatan, peliharalah dia dan keluarganya, jauhkanlah. Ya Allah, saudaraku ini anaknya mengalami masalah begini-begini, maka jadikanlah anaknya anak yang soleh gitu. Itu nama malaikat dibilang apa? Falaka bi mithlin, bagimu juga. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, maka kita bisa mendapatkan doa malaikat. Subhanallah. Malaikat adalah makhluk yang suci. Jadi jangan sia-siakan di sana doa tersebut. Setelah habis 7 kali, 7 kali itu bukan bolak-balik 1 ya, tapi ketika kita sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke sofa 2, ketika dari sofa lagi ke Marwah 3. Seperti itu ya. Nanti kita berakhir di Marwah. Sampai di Marwah ya. Nanti kita selesai sa'i kita ya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian ya, kita tahallul. Kita tahallul. Bapak-bapak disunahkan dibotak habis ataupun dicukur pendek. Dicukur pendek. Kalau ibu-ibu cukup sebagaimana saya sebutkan sepanjang ruas jari kita.
Tapi jangan dipotong di sana, ibu-ibu, hati-hati ya. Banyak orang Indonesia seperti itu. Jadi langsung di situ dia bawa gunting, dia gunting di situ. Dibuka ininya, kerudungnya. Jangan. Itu justru aurat. Kita ini lagi ngelakuin amal soleh, malah bermaksiat kepada Allah. Pamer-pamer rambutnya gitu kan. Baru dicat lagi kan. Jangan. Tapi nanti setelah di hotel baru kemudian digunting sampai di hotel. Jadi jangan pas di sana. Kalau bapak-bapak nanti banyak tukang cukur, biasanya 10 real atau 15 real ya. Kita bisa bareng-bareng nanti. Dicukur di bawah tower itu banyak sekali tukang cukur. Setelah itu ya, setelah alhamdulillah kata tahallul, dan semoga memang Allah memudahkan, memberikan taufik ketika kita melaksanakannya, amin ya rabbal alamin. Setelah itu maka berakhir prosesi umrah. Jadi umrah itu sebenarnya sederhana, prosesnya sangat sederhana. Setelah itu kita boleh melakukan apa yang sebelumnya dilarang ya. Misalnya mohon maaf, suami istri yang sebelumnya dilarang saat itu untuk bercumbu ataupun jalan menuju bercumbu di situ nggak boleh, tapi setelah itu tentunya boleh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama yang berpasangan, tahan dulu ya ketika nanti perjalanan ini. Jangan bercanda-bercanda yang mengarah ke situ ataupun pegang-pegangan yang kira-kira berbahaya ya. Tapi tahan ya. Tapi setelah itu ini insya Allah mudah. Kalau kita mungkin tadi mulai masuk ke masjid, kemungkinan kira-kira kalau yang virus berapa lama Mas tadi? Jam berapa masuk kira-kira? Di Mekah. Jam 7. Ya, kita masuk ke Haram kira-kira. Jam 12 Pak. Selesainya. Oh, kira-kira selesai jam 12. Selesai jam 12 insyaallah. Oh, selesai jam 12. Selesai jam 12. Jadi kita cuman berapa jam ya kalau kita berangkat dari ba'da zuhur? Ya kita hampir ya mungkin 10 jam atau kurang. Insyaallah mudah ya. Insyaallah mudah, dan kita selalu ingat, kita juga berdoa agar Allah memberikan kemudahan dan taufik, dan juga jangan lupa ya, kita saling menolong sesama kita. Mungkin ada kerepotan, mungkin ada yang nanti lama, ada yang mau ke WC dulu. Nah ini tadi kalau misalnya tawaf, tiba-tiba pingin ke WC, silahkan ke WC. Apakah nanti saya sudah 2 kali putaran? Apakah saya harus mengulang dari awal? Memang ada perbedaan pendapat ulama di sana, tapi kalau saya cenderung mengikuti pendapat para ulama yang dia kalau Bapak sudah 2 putaran, maka cukup sempurnakan sisanya saja. Tidak perlu mengulang dari awal ya. Kemudian ya tadi kalau misalnya ada yang terlambat, ada yang kita sabar saja ya. Kita bantu saudara kita kalau ada kesulitan. Ingat pesan Nabi SAW, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya tersebut menolong saudaranya ya. Dan kita ingat selalu juga husnuzon bahwa Allah mudahkan, insyaallah Allah ini kan. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku yaitu Allah bersama prasangka hambaku terhadapku. Fa idza dhanna bi khaira falah, bila dia berprasangka baik kepadaku, maka bagi dia ketetapan yang baik. Fa idza dhanna bi syarra, bila dia berprasangka buruk terhadapku, waduh kayaknya repot, aduh ini muternya capek segala macam, belum apa-apa kita sudah pikiran kita udah suudzon. Maka kata Nabi SAW, falahu, maka bagi dia akan ada ketetapan yang buruk. Jadi jangan sampai kita suudzon, tapi kita husnuzon bahwa Allah akan memudahkan, dan juga memberikan taufik dalam proses kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan mengenai ibadah, sebelum kita bicara teknis, kami persilahkan. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Pada saat tawaf itu tempat doa mustajab apa? Multazam contohnya. Multazam pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Tapi Bapak susah nanti ke situ tuh, setengah mati ya. Sama seperti kita mau cium Hajar Aswad, rebutan. Itu salah satu tempat mustajab. Berarti memang lebih nyamannya di Bukit. Ya, lebih nyaman Bukit Sofa dan Marwah ya. Nanti Bapak Ibu sekalian akan lihat ya, ada banyak sekali rombongan-rombongan ya, terutama juga dari Indonesia. Dia dikeraskan nanti zikirnya ketika tawaf, juga ketika sa'i, itu dikeraskan. Itu mengganggu biasanya. Setelah itu nanti ketika dia lewat Sofa dan Marwah, dia malah bablas, lewat begitu saja. Padahal ini adalah
Salah satu intinya kita jauh-jauh ke sini kan antara lain pengen berdoa kan di tempat mustajab, ini malah bablas aja. Nah ini sayangnya ya karena kurang ilmu. Artinya kalau kita nanti tenang saja ya, kita tenang. Saya sih apalagi kan kita juga nggak setiap tahun ya bisa umrah dan segala macam. Kita sambil kita tawaf, kita nikmati saja sambil kita baca doa, zikir, kita lihat Ka'bah dan seperti itu, gitu ya. Insya Allah mudah. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Jadi sekarang pergunakan istirahat, kecuali yang mau makan kepala kambing. Tadi terkait apa tuh nama itu Ustaz sebutkan bisa bisa menikmati pada saat tawaf ya. Gimana nanti ketika memang ada dorongan dari yang belakang gitu? Apakah memang nanti gitu, ya artinya kalau ketika tawaf memang kondisional ya. Terkadang kalau padat memang kita harus mengikuti arus, tapi kalau misalnya leluasa ya kita nggak usah buru-buru, tenang saja gitu ya. Jadi saya bilang tadi kondisional, kalau misalnya kita memang leluasa kita bisa agak santai, tapi kalau memang kondisinya kita harus agak cepat ya sudah kita cepat saja. Tapi tetap kita walaupun cepat kita berusaha nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu ngebut lah ya, tapi tenang saja, terutama takut ada yang ketinggalan gitu. Ya. Nanti ada yang jaga Ustaz di setiap di depan sama belakang itu mutawif yang jagain atau gimana? Ya nanti mungkin ada tim teknis juga nanti ya di belakang ya. Nanti saya di depan biasanya, nanti di belakang juga ada, insya Allah ada tim teknis, insya Allah. Kita kawal. Nanti kalau yang macam-macam ke Bapak tenang aja. Ada Mas Roy, insya Allah. Ya. Baik. Ada lagi? Ya. Saat pelaksanaan tawaf itu apakah dipisahkan antara bapak dan ibu atau Bareng? yang berkeluarga bisa saling Enggak, berdampingan, bisa berdampingan, insya Allah. Waktu tawaf ya bisa, waktu sa'i juga bisa insya Allah. Iya insya Allah, bisa berdampingan. Ya. Ada lagi ibu-ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Tadi berarti langsung tidak tawaf ke hotel dulu ya? Ke hotel dulu. Jadi kita naik turun sampai hotel. Mungkin karena perjalanan ya, apalagi yang mungkin naik bus, tentunya kita perlu istirahat terlebih dahulu. Istirahatnya sebenarnya sejenak saja, tidak terlalu capek ya. Yang penting nanti kita makan dulu. Biasanya kita makan malam dulu ya, Mas Adi ya. Kita makan malam dulu, ya. Kita kuatkan badan kita dulu, minum ya. Terus tadi kita sholat dulu, sholat di sana aja. Karena kalau sudah masuk nanti susah kita balik lagi. Biar kita langsung masuk tuh udah fokus ke umroh, prosesi umroh. Jadi kita sholat di hotel. Dan insya Allah sholat di hotel pun sebagian ulama ya termasuk ulama-ulama Saudi menganggap bahwa selama masih di bagian haram ya, batas-batas haram, walaupun di luar Masjidil Haram, maka insya Allah dapat keutamaan sholat yang dilipat gandakan, insya Allah ya. Begitu. Ada lagi ibu-ibu yang mau ditanyakan? Iya, bagaimana Pak? Yang pas saat tawaf kemudian ingin ke belakang. Iya. Pasti kan terpisah dari rombongan. Iya. Kemudian yang bersangkutan harus berjalan sendiri. Iya. Itu memulai juga dari Betul. tempat start. Mulai dari tempat start. Kan dapat dua, Iya. kemudian dia buang air, wudhu lagi, Iya. kemudian balik lagi di tempat start. Iya, baiknya kita mulai dari Hajar Aswad lagi. Iya, Hajar Aswad. Insya Allah. Nyambung lagi hitungan angkanya. Iya, misalnya kita tadi sudah selesai 3, begitu 3 kita pengen ke air dulu ya, sudah nggak kuat ya, sudah ke air, nanti mulai kita masuk ke keempat jadinya, karena tadi sudah selesai 3 gitu kan, seperti itu. Itu rombongan nggak berhenti, tetap jalan berarti Rombongan ya nanti jalan, tetap jalan. Nanti ada tim yang istilahnya menunggu, kalau ada yang ke toilet nanti ada yang tim yang insya Allah menunggu ya. Ada yang nampingin ke Iya. Iya. tim sapu jagat. Nah, ada tim sapu jagat, tenang saja ya. Gitu. Jadi takutnya bingung ya. Jadi takutnya bingung, nanti insya Allah ada tim kita yang standby. Kalau ada yang misalnya ketinggalan ya, atau yang misalnya ke WC tadi gitu. Juga yang sering ditanyakan, bagaimana kalau saya bersentuhan dengan yang bukan mahram saya ya. Saya telah sebutkan ya, dalam hal ini kita mengambil pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik, yaitu selama dia bersentuhan
selama tidak disertai syahwat maka tidak masalah. Tidak disertai masalah. Tentunya apalagi kita kan lagi ibadah ya, kita fokus ibadah. Kita nggak usah senggol-senggol. Artinya kita fokus. Kalau kesenggol itu tentunya tidak sengaja, maka tidak, insya Allah tidak membatalkan wudhu kita. Ya, seperti itu. Ya. Ada juga jemaah yang kadang nanya ke saya, aduh saya pas luka nih, lagi tawaf, kan tawaf harus suci, ini katanya najis. Kalau luka biasa seperti itu nggak masalah. Ya, yang sebagian ulama mengatakan najis itu kalau darahnya mengucur, itu darahnya yang najis. Tapi kalau luka kita kena kaki kita apa, itu nggak masalah, insya Allah. Terus aja. Ya, begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak di belakang mungkin. Pak Zul, ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada, sekarang kita ke penjelasan teknis sama Mas Adi. Ya, tafadhal, Mas.